Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu di hari Kamis malam tanggal 23 April. Kita terus bergumul karena situasi dan kondisi ini menuntut kita harus bergumul. Dan malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan boleh memelihara kami di sepanjang hari ini dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pergumulan kami. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu beri hikmat dan pengertian bagi kami. Lalu bersabdalah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Iya, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43, demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa di ruang di atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya, Bapak Ibu, kisah Tabita atau Dorcas sebagai sosok perempuan yang di Yope, dia terkenal seorang yang baik hati. Dia suka berbagi kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang berkekurangan. Dan hal itu dibuktikan dengan luar biasa oleh orang-orang yang memperoleh kasihnya. Ketika ia mati, maka ia ditaruh di sebuah tempat di bagian atas dari rumah. Lalu Petrus dipanggil. Kebetulan Petrus berada dekat situ, ia dipanggil dan datang ke situ. Dan disitulah Petrus melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kesaksian dari para janda-janda. Mereka menunjukkan bagaimana seorang Tabita atau Dorcas dalam bahasa Yunani itu memberikan apa yang mereka pakai, pakaian, bahkan ya pasti bukan hanya sekedar pakaian saja. Kemurahan dari seorang Tabita atau Dorcas ini menunjukkan bahwa ia tahu betul apa yang harus dia lakukan ketika Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Berbagi berkat di tengah-tengah penderitaan orang banyak, berbagi berkat ketika kita diberkati adalah sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan. Dan orang benar sajalah yang mampu melakukan itu. Orang benar dalam pengertian bahwa orang yang mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Orang yang tahu menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, kita boleh bersama-sama menyatakan kasih kita. Jemaat Shalom boleh menyatakan kasihnya dalam kebersamaan, boleh berbagi kepada saudara kita yang terdampak, dan semua kita boleh menikmati kebersamaan itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan seorang Dorcas itu
betul-betul atas doa dari Petrus. Ia tidak hanya sekedar bangkit, tapi ia bangkit juga untuk membuktikan bahwa Allah selalu menyertai setiap orang yang dengan sungguh-sungguh melakukan kehendaknya, menyatakan kasihnya di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa ketika Allah masih mengasihi kita, maka kita pun akan dimampukan untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita yang membutuhkan, yang berada dalam suasana dan kondisi yang kurang baik pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini membuka mata kita dan kita mau belajar untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Fokus kita berdoa kepada 5 keluarga, keluarga Marula Lumbantoroan Sihombing, kemudian keluarga Sutarti Esther Talakua, keluarga Nyonya Yokelin Rihena Maramis, keluarga Bapak Herol Herling Warembengan, dan keluarga Bapak Geri Christian Warembengan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami percaya bahwa kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kenyataan kasih-Mu ada dalam kehidupan yang kami alami sampai dengan saat ini. Kami boleh terus beraktivitas walaupun dalam ruang yang cukup terbatas. Mungkin hanya di rumah saja, atau kalaupun kami keluar rumah, kami bekerja dan harus membatasi diri dengan membangun kedekatan dengan orang-orang di sekitar kami. Ini terjadi karena dampak yang luar biasa dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bahkan dalam keberadaan hamba dan istri di rumah sakit ini, itu pun menjadi sesuatu yang betul-betul kami mohon bahwa Tuhan mau memelihara kami, melindungi dan menjauhkan kami. Dan kami boleh bersyukur bahwa proses boleh berjalan dan perawatan boleh berlangsung dengan baik sampai dengan hari ini ya Tuhan. Dan jikalau Tuhan berkenan, besok istri kasih hamba sudah boleh kembali. Dan malam hari ini hamba mau berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom Denpasar. Bapak hadirlah di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Bapak baharui kehidupan kami, Bapak bentuk kami untuk terus memelihara kebersamaan, keutuhan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Sehingga ketika apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, kami mengutamakan kebersamaan, persekutuan yang sudah Tuhan hadirkan. Walaupun saat ini kami belum bisa bersekutu bersama-sama, tetapi kami belajar untuk membangun persekutuan dalam rumah tangga kami masing-masing. Ketika belajar untuk semakin mendekatkan diri, maka kami juga mau membuka diri, melihat bahwa kami adalah bagian dari satu persekutuan juga. Sebagaimana kami memelihara keluarga kami, maka kami juga ingin memelihara persekutuan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini hamba mau berdoa secara khusus bagi keluarga Marula Lumbantoroan Sihombing, keluarga Ibu Sutarti Esther Talakua, keluarga Nyonya Yokelin Rihena Maramis, keluarga Bapak Herol Herling Warembengan, keluarga Bapak Geri Christian Warembengan. Bapak kenal keluarga-keluarga ini, baik keluarga Sihombing, keluarga Talakua, keluarga Rihena, dan keluarga Warembengan. Bapak berkati kehidupan mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Juga dalam peran sebagai orang tua tunggal, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai opa, sebagai oma, juga sebagai mertua dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa berkati ya Tuhan, beri hikmat, beri kekuatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Berkati juga setiap pekerjaan dan usaha, setiap aktivitas, baik yang berlangsung di rumah maupun di luar rumah. Jaga, pelihara, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Dan kami percaya sungguh Tuhan akan sungguh-sungguh memberkati keluarga-keluarga ini dengan cara Tuhan.
Berdoa juga bagi kehidupan jemaatmu yang terus bergumul dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, dalam persoalan ekonomi. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan punya cara untuk terus menghidupkan kami umatmu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terus membuat kami tidak ada kepastian kapan situasi dan kondisi ini berakhir ya Tuhan. Tetapi kasih-Mu meyakinkan kami bahwa ketika kami berjalan, ketika kami melangkah, ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, kami tahu bahwa Tuhan ada di sekitar kehidupan kami. Tuhan memelihara, Tuhan menaungi kami. Bahkan ketika kami harus jauh terpisah dari orang-orang yang kami kasihi, dari suami, dari istri, dari anak-anak terkasih kami, dari orang tua kami, Bapa berkati ya Tuhan agar kami tetap berada dalam kondisi yang baik. Dan pada waktu Tuhan nanti kami boleh dipertemukan, dipersatukan lagi sebagai satu keluarga dalam sukacita, kasih anugerah dan penyertaan-Mu. Hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan memasuki bulan puasa. Bapa berkati mereka sehingga di tengah-tengah merebaknya COVID-19 ini mereka tetap bisa beribadah, bisa menikmati sukacita di bulan Ramadan yang akan mereka masuki ini. Terima kasih Tuhan. Berkati terus bangsa dan negara kami, berkati terus pemerintahan kami, berkati terus ya Tuhan tenaga-tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam memberantas pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati saudara kami yang terinfeksi dan dinyatakan positif, Bapak pulihkan mereka, bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para korban akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah mereka terus diberkati, diberi kekuatan penghiburan yang sejati. Lalu Tuhan berkati kehidupan gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia bagian Barat dan segala pergumulan di dalamnya. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, secara khusus jemaat GPB Shalom dan Pasar, para pelayan-Mu di Aken Penatua maupun Saudara Hesron yang juga magang di tempat ini, demikian juga karyawan kantor, pelayan-pelayan dan pengurus Pelkat, dari Pelkat PA sampai Pelkat PKLU. Bapak berkati juga ya Tuhan panitia risar gereja, panitia pembangunan maupun panitia malam dana ya Tuhan. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesabaran. Berkati juga para janda, anak yatim piatu, para lansia dalam hari tua mereka. Biarlah dalam keberadaan mereka bersama-sama di rumah selama kurang lebih hampir 2 bulan ini ya Tuhan, itu tidak membuat mereka jenuh, tetapi justru mereka menikmati sukacita, kasih anugerah dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau boleh menjaga dan memelihara kami sepanjang hari ini. Dan kami ingin juga Tuhan menjaga dan memelihara kami malam hari ini dalam istirahat kami. Jauhkan kami dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Kami boleh bangun di pagi nanti menyambut hari yang baru dalam sukacita, penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kehidupan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari malam ini sampai besok pagi nanti, dalam kasih anugerah dan penyertaan. Amin.